Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru mengenai pasar modal. Dan langsung saja kita mulai dengan update dari penutupan pasar Eropa dan Amerika, di mana kalau kita lihat pasar Amerika masih cenderung positif, walaupun positifnya tidak terlalu banyak, hanya hijau kecil, tetapi memang market Amerika masih positif dengan pertumbuhan market atau suasana bisnis, suasana iklim investasi di Amerika pasca reopening ekonomik ya. Demikian juga kalau kita lihat di market Eropa juga optimis sama berada di dalam jalur hijau. Meskipun tentu ada bayang-bayang ketakutan mengenai tapering atau meningkatnya obligasi Amerika secara rapid atau secara cepat yang disebabkan oleh tingginya inflasi atau hyperinflation karena memang stimulus yang terus-menerus digelontorkan. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 64,8 poin atau 0,19% ke 34.530. Nasdaq mengalami kenaikan 0,09% atau 12,5 poin ke 13.749. S&P 500 mengalami kenaikan 0,08% atau 3,2 poin ke 4.204. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,04% atau 2,9 poin ke 7.023. DAX Frankfurt atau GDXI mengalami kenaikan 0,74% atau 113,3 poin ke 15.520. CAC Prancis mengalami kenaikan 0,75% atau 48,4 poin ke 6.484. Kemudian kalau kita lihat US 10-year bond sendiri atau obligasi 10 tahun Amerika mengalami penurunan 0,029 poin atau 1,8% ke 1,581. Sedangkan US Dollar Index mengalami kenaikan 0,06 poin atau 0,07% ke 90,031. Dan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri berada di 14.287,50 atau melemah 40 poin atau 0,28%. Kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, maka TLKM NYSE mengalami penurunan 0,33 poin atau 1,4% ke 23,22 atau kalau dirupiahkan adalah 3.323. TLKM sendiri di Indonesia akan membagikan dividen atau kumdet tanggal 10 bulan Juni kali ini. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika atau di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF atau sejenis reksadana. Apa itu EIDO dan apa saja saham-sahamnya Anda bisa googling. Mengalami kenaikan 0,1 poin atau 0,47% ke 21,36. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi, WTI Oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak mengalami penurunan 0,85 poin atau 1,27% ke 66,32. Kemudian gold atau emas mengalami kenaikan 5,3 poin atau 0,28% ke 1905,3. Timah mengalami kenaikan 2,27% atau 687,5 poin ke 30.950,5. Sedangkan nikel mengalami kenaikan 160 poin atau 0,89% ke 18.187,50. Silver mengalami kenaikan 0,07 poin atau 0,26% ke 28,01. Sedangkan copper mengalami kenaikan 1,45 poin atau 0,31% ke 467,75. Yang luar biasa kembali adalah batu bara. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan 3 poin atau 3,48% ke 118,90.
Sedangkan untuk kontrak bulan Juli, batubara Newcastle mengalami kenaikan 3,1 poin atau 2,84% ke 112,10. Untuk kontrak bulan Juni, batubara Newcastle mengalami kenaikan 2,9 poin atau 3,21% ke 93,20. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli, batubara Newcastle mengalami kenaikan 2,5 poin atau 2,78% ke 92,35. Dan memang kenaikan batubara yang terus-menerus atau rally ini belum diikuti oleh kenaikan harga saham-saham batubara. Ini juga masih belum dimengerti, sedangkan CPO kembali memantul mengalami kenaikan 98 poin atau 2,5% ke 4015. Perlu diketahui bahwa selama di atas 3000, CPO itu sudah termasuk harganya cukup baik atau uptrending. Nah, sedangkan sekarang harganya 4015, berarti ya CPO juga termasuk salah satu yang secara komoditas harganya sudah cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat wood pulp atau bubur kertas kembali mengalami penurunan 25 poin atau 0,49% ke 5075. Wood pulp ini berbanding terbalik di mana trennya sedang terus-menerus turun ya. Kemudian kalau kita berpindah ke opening dari market regional Asia, kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang berada dalam posisi merah, mengalami penurunan 77,91 poin atau 0,27% ke 29.071,5. S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,23% atau 16,8 poin ke 7.196,30. Sedangkan indeks Kospi Korea mengalami penurunan 0,21% atau 6,65 poin ke 3.182,08. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Kalau kita lihat IHSG hari ini, di mana besok market akan libur, ya, jadi karena besok market akan libur, hari ini kemungkinan besar perdagangan tidak akan terlalu ramai. Dan kalau melihat situasi atau melihat posisi dari saham-saham perbankan kemarin, kami memiliki optimisme bahwa saham-saham perbankan hari ini akan sanggup bertahan dan mengangkat IHSG hari ini. Jadi kami memprediksi bahwa IHSG hari ini akan berada di posisi hijau sebesar 51%. Walaupun kami mengetahui tekanannya cukup berat. Kenapa? Karena memang dengan adanya hari libur di esok hari, IHSG cenderung tertekan. Karena transaksi pun mungkin tidak akan banyak. Jadi memang hanya tipis saja 51% hijau. Tapi kita memiliki optimisme bahwa di bulan Juni dan Juli IHSG akan kembali membaik ke atas 6.000. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.